Berzikir dengan menggerakkan kepala. Nyok ina masalah puan. Kalau Al-Hafidh Ibnu Katsir dan Al-Hafidh Ibnu Jauzi Quran sampaikan beliau, wallahi. Nah, itu. Nanti ingat benar? Wallahi, demi Allah. Pajan masa anda demi Allah. Pajan masa. Ketiga ucap. Ketiga na urung ragu. Hana tak yakin, tapi yakin iban. Takkan demi Allah, demi Allah. Wallahi demi Allah. Laqad ra'aitu ashaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali, sungguh aku telah melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama aral yawma syai'an yushabihum, tidak ada satu hari pun sesuatu yang bisa menyamai mereka. Laqad kanu sabbihuna safran sya'san ghabran baina a'yunihim kamsali rakibil ma'zi. Tidak aku lihat hari ini sesuatu yang menyerupai mereka. Sungguh para sahabat telah terlihat di pagi hari dalam keadaan rambut acak-acakan, di antara kedua mereka seperti lutut kambing. Hina wa berarti kan? Hitam. Karena apa? Tiga wak sujud. Kita nyonya ada tiga batai kan? Mereka telah bermalam karena Allah, mereka bersujud, mereka bangun ibadah, membaca Al-Quran, mereka istirahat di antara dahi dan kaki mereka. Jika mereka telah bangun di pagi hari, mereka berzikir kepada Allah dengan bergerak seperti pohon yang bergerak di saat angin kencang. Berarti sahabat Nabi sendiri waktu berzikir, bergerak tu, lagi ikut lagi ke mana apa? Yang dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian Fatwa Al-Khalil ala madhab Imam Syafi'i, su'ila fima yaf'aluhun nas, ditanyakan terhadap apa yang dilakukan manusia daripada mail. Makna mail cenderung wa tahrik, bergerak-gerak tubuh, fi halil qiraah wa dzikir, wa baca Al-Quran. Lagi baca Quran tu. Yang di timur tengahnya orang hafal Al-Quran, tubuh bergerak-gerak. Tubuh bergerak dengan tansyiq. Tansyiqnya adalah supaya baik dengar. Wa syabhihima kama huwa musyahad fi jami'in nas, lagi yang pernah disaksikan pada manusia. Hal lidzalika aslun fi sunnah, punyan sesuai na dasar bak sunnah, aula atau hana dasar. Wa hal huwa haram au makruh au mandub, punyan haram atau makruh atau sunat. Wa huwa yusabu alaihi wa huwa thabata annahu fi tashbih aula. Nyan puwa tamang Yahudi puhana. Karena Yahudi batai meratik juga igro menggerak-gerak tubuh. Bertanya juga menggerak-gerak tubuh. Jadi pernah dijawab oleh beliau, apabila kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah nakala Al-Quran pura, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang menyebut nama Allah dalam kondisi gedau atau gedung atau tengah sama dengan hana wate yang pasti, bentuk yang pasti yang dianjurkan oleh Allah. Wate kita berzikir jet tak duk jet tak ada. Tengah olahraga jet tak berzikir, jet dan Allah. Tengah saja ulang dengan saja matok tak berzikir Allah. Sama dengan bergerak-gerak menan pun hana masalah. Pulang diperkuat oleh sahabat Nabi, kondisi sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, bahwa urunnya adalah wate ge berzikir menggoyang-goyang tubuh. Sama dengan lagi tanya goyang-goyang tubuhnya wate kita berzikir hana masalah. Cuma disampaikan tagai nyampak kecut. Faqala udhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim bil laili wan nahar fil bahri. Maka disampaikan sebutlah nama Allah dalam kondisi kata tadal atau teduh atau tengah taik, baik malam ataupun urau, di dalam laut ataupun di darat. Wate kata musafir atau wate katakan musafir, wate kata kaya ataupun wate fakir, wate sehat ataupun wate sakit, sidra wate hana urang atau ramai urang, dan atas berbagai hal. Sehingga beliau berkata bahwa cukuplah orang berzikir dan lecit orang yang berzikir yang bergerak-gerak. Cuma bergerak yang bisa menghilangkan khusyuk, maka ia lebih utama. Sama dengan getanya berzikir jet dua macam. Jet tetap, jet menggerak-gerak dah lebih god. Menggerak-gerak gadah khusyuk sama dengan god. Ia menggadah khusyuk bahkan teruk tengok god menggerak-gerak.
Jadi sian bak tanya mata putih. Tanya kadang-kadang menyepur kan, hana tak gerak-gerak kan. Itu jahi babar tengok kan. Artikan gerak-gerak. Ya. Jadi sama dengan hana masalah urang baca Al-Quran ataupun urang berzikir gerak-gerak. Goyang-goyang badan masalah. Ya. Kemudian cinkalon arah kepala saat berzikir tahlil. Nah di dalam kitab Barakah Muhammadiyah Quran disampaikan oleh beliau cinkalon kiban cara ketika berzikir la ilaha illallah wa yamilu ra'sahu ilal jihah al-yumna bila. Wate dah baca la ilaha illallah, wate kalimat la ra'unun ku. Ha. Itu yang besar Bang. Lagi anjing. Nampak kamu dulu lagi anjing Unun berarti la. Wa yarji bi ilaha ila jihah sadrihi. Wate dah baca ilaha nya mak dada. La ilaha wa bi illallah ila jihatil qalbi wa hiyal yasar. Dan wate dah kun illallah nya rawi. Tapi posisi kita ba ati. Wa yadribul qalba biqaulihi illallah darban qawiyan. Dan tapoh hati kita nyaw ataupun tapu kenang hati kita nyaw dengan kalimat tersebut wate illallah. Sebenarnya kiban dalam zikir la ilaha illallah. Bubrak artinya. Nyan yang dianjurkan dalam ilmu tasawuf secara umum. Ya. Jadi dia kan hana dilah hai bang. Thay kamu gerak home pak idang lah kan. Berarti mana yang ganjil. Yang cukup irik ya wah. Punah perayaan disampaikan. Jadi sebenarnya nyo panduan apabila getanya dan ikut sebuah majelis zikir. Nyo baiklah terpegah kadang nama majelis zikir, majelis zikir itu nah pernah tauhid yang kongkon. Yang kita boleh. Nyo baiklah tak kalon pernah. Tak kalon nilai cara berzikir. Kalau berzikir sesuai dengan ketentuan ada masalah. Tapi menyadzikir jika melanggi kata jam la ilaha illallah la ana menjelah le nya berarti karena makhraj atau wate berzikir tersebut kamu grup kagada ingatan yang giup-giup itu karena pakainya kagada tuntunan kamu dengan pendapat sirau ulama sekaligus waliullah yaitu Imam Nawawi rahimallahu taala. Nah kembang jadi kita kadang-kadang gelarang kaboh majelis zikir bak tempat-tempat kita bukan karena hana dasar pocik karena wate kalau tata cara genek pernah kadang payah becut kadang cik orang pun kadang nampum tapi yang tak pernah untuk kadang-kadang berefek raya dicok kaboh gitu lah bro tak larang aja deh bena bak kupur man kan tak ibadat nanti bahkan menjadi dosa karena pakanji setiap ibadatnya na ketentuan dan baik berangkat hoci karena itu ketika berzikir salah dengan tata cara kan terubah Allah terubah syaitan. Kondisi gerak sendiri itu adalah sunat apabila ngan geraknya utama khusyuk masalah jino ada pupuk sunat kan masalah pulau lagi tengok ada pupuk tapi hana ada pupuk lagi ada benar kan yang ada benarnya adalah yang pernah oleh ulama-ulama sufi mungkin menyatakan dari hadis-hadis Nabi hana ada ketentuan belah nawa ilaha belah nawa illallahnya hana. Taman pakai ulama-ulama sufi tersebut gepupuk laganya adalah ada faktor ilham. Tabok. Yang kedua adalah faktor tajarrub percobaan. Patek ang wirid, patek laganya le faedah. Maka gepupuk lagi. Laganya. Kenal ada murung kepegang menyadzikir, baca zikir sekian-sekian, enggak? Mesti contoh no. Menyata baca ayat kursi 20 saga, baik lubah baik guru. Kamu nanti contoh. Yang menyata ulah hadi kadang hanan. Baik lubah baik 20 saga. Nya atra panai. Kamu nanti masalah. Atra panai nyan kadang-kadang atra ilham kepada Allah kepada orang tertentu atau hasil percobaan. Igaunya nak saya baca 20 saga pah hana lebih hana guru merempok faedah. Tinggal nak ibaratkan lagi anak kunci kena igau. Nyai gonya kadang punya tamah tina tu hanjit buka pintu tak kurung pi hanjit buka pintu. Nyo nak terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun terjadi pada masa Nabi ketua suku sakit. Catok leulu. Nakudah sahabat Nabi sallallahu alaihi hana keperno oleh Nabi mensapu tentang Al-Fatihah. Kebudahannya baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah gicok ibabah gebuh bak. Catok leulu. Pulih
hingga icok kameng li kepala sukunya ijok ko urang yang baca Al-Fatihah beno yang gerajah urang icap oleh uli bebedah urang yang dia pajo yo kipancaranyo ibi kameng karena tak baca Al-Fatihah ba urang takepo uli jip wana jip ya yang Nabi udah jawab Nabi ya Rasulullah cerita kejadian ya Rasulullah beno nak kepala suku icap oleh uli membaca Al-Fatihah pulih ibi kameng je pajo kamengnya buana ya natanya level Nabi kan yang Quran dengan Nabi pada merno bahwa Al-Fatihah je ko ubah ana ya Allah coba sama dengan faedah tertentu bukan selalu itu adalah dari Al-Quran dari hadis dari ilham ilham kan kaji lagi lagi ada buah punong kedi pun hana tagra oleh sesuai lagi aturan hana masalah na tagra berarti karena nyempat penyebutan daripada ulama bahwasanya faedah